A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukran kasiran martan nyembah nuwun ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, anugerahnya kepada kita, hidayahnya kepada kita, sehingga kita sebagai hamba Allah patutlah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, terjunjungkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harap-harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di episode 42 kita telah belajar, kita telah muhasabah ngaji bareng terkait masalah ketika ada adzan. Ada 3 golongan yang wajarnya nanti bisa seperti mentari, laksana rembulan, laksana matahari dan sebagainya. Di sini kita belajar bareng, ngaji bareng, muhasabah bareng. Diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Subhanallah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun man hafadha alaihinna fahuwa waliyun haqqa wa man udayya anhunna fahuwa aduwwuli haqqa. Qila ya Rasulullah ma hunna? Qala as-salatu was-saumu wa husul janabati. Qala hunna amanatu bainallahi wa baina 'abdihi umira bil muhafadatin alaihinna. Yang artinya 3 perkara ini barang siapa yang memperhatikannya maka ia benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan maka ia adalah musuh Allah, musuhnya. Ditanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu ya Rasulullah? Jawab beliau, sholat, puasa, dan mandi jinabah. Dan katanya ketika itu adalah amanat Allah terhadap hambanya yang diperintahkan untuk diperhatikannya. Jadi ada 3 perkara di mana yang di situ perkara harus benar-benar diperhatikan. Harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama adalah jangan dan harus dilakukan, diperhatikan dan harus dilakukan. Yang pertama adalah sholat, kedua puasa, ketiga mandi jinabah. Dan barang siapa menyia-nyiakan ketiganya ini adalah musuh Allah, katanya di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh dalam sebuah hadits qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 3 hal yang harus benar-benar diperhatikan. Salat. Jadi salat itu harus benar-benar diperhatikan. Salat 5 waktu. Maghrib, isya, subuh. Apa lagi? Ayo, apa lagi?
zuhur, asar. Sholat 5 waktu ini harus benar-benar diperhatikan. As-sholatu ala waktiha. Kalau di episode sebelumnya kita membahas, kalau orang mendengar adzan saja, ketika bekerja itu berhenti, ketika ada kegiatan apapun berhenti, ketika ada event pun berhenti karena ada adzan, maka wajarnya nanti laksana mentari yang bersinar di siang hari. Di sini adalah sholat ala waktiha. Monggo kita sholat pada waktunya, monggo kita sholat yang benar-benar khusyuk kepada Allah, karena kita butuh Allah, karena kita bersyukur kepada Allah atas semua anugerah nikmatnya yang diberikan oleh kita sebagai hamba Allah. Sangat tidak pantas ketika kita tidak mau sholat kepada Allah, padahal nikmat Allah yang luar biasa ini sudah diberikan pada kita, anugerahnya sudah diberikan pada kita. Jadi mari kita sholat dengan rajin, mari kita sholat dengan istiqomah, mari kita sholat dengan ala waktiha. Yang kedua, puasa. Puasa di sini puasa wajib, puasa Ramadan. Mari kita lakukan puasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dan ikhlas. Hanya 1 bulan dari 12 bulan. 11 bulan kita tidak puasa, 1 bulan kita puasa. 1 bulan ini puasa bisa menutupi 11 bulan. Karena di puasa ini amal-amal yang luar biasa di puasa Ramadan diberikan oleh Allah. Ada fadilah-fadilahnya dalam puasa. Puasa pertama fadilahnya ini, puasa kedua bulan Ramadan fadilahnya ini, puasa ketiga bulan Ramadan fadilahnya ini, sampai puasa ke 30 atau 29. Ada fadilahnya luar biasa. Jadi 1 bulan ini bisa menutupi yang 11 bulan untuk kebaikan-kebaikan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Monggo ketika kita puasa dengan sungguh-sungguh, monggo ketika kita puasa benar-benar tulus karena menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hanya 1 bulan dari 11 bulan. Monggo. Yang ketiga, mandi jinabah. Dan katanya ketiga itu adalah amanat Allah yang diperintahkan. Jadi mandi jinabah itu segera dan harus disegerakan. Segera dan harus disegerakan. Ketika badan kita berhadas besar, monggo kita segera mandi. Nawaitu husrali rafil hadasi akbari zahiran wa batinan lillahi ta'ala. Langsung mandi. Biar kita tidak terputus dengan rahmatnya Allah. Karena orang yang menunda-nunda mandi jinabah akan terputus dari rahmatnya Allah. Maka di sini monggo kita ketika hadas besar segeralah mandi. Usahakan, berusaha, belajar dan belajar, segeralah mandi jinabah. Saya ulang lagi, nawaitu husrali rafa'il hadasil akbari zahiran wa batinan lillahi ta'ala. Maksud hadis tersebut mendirikan sholat pada waktunya dan memenuhi fardu-fardunya, wajib dan sunnah-sunnahnya. Sehingga jika ada seorang mengerjakan sholat tanpa tidak pada waktunya, maka ia tetap termasuk menyia-nyiakan sholatnya. Maka sholatnya ala waktiha, monggo as-sholatu ala waktiha. As-sholatu ala waktiha. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Lailata usriya bi ila samai ra'aitu rijalan wa nisaan yadribuna ala ru'usihim fatasilu dimahum kanaril ngatimi yakuluna ya wailat ya suburah. Fakultu ya Jibril man haula'i alladhi yusalluna salata fi ghairi waqtiha.
Pada malam aku diisrakan menuju langit, aku melihat beberapa pria dan wanita yang memukuli kepalanya sehingga keluarlah darah dari kepalanya yang mengalir laksana sungai besar, dan mereka menjerit, aduh hancur, celakalah aku, celakalah aku. Lalu aku bertanya, siapakah mereka hai Jibril? Jawab Jibril, mereka adalah orang-orang yang menjalankan sholat tidak pada waktunya. Monggo kita belajar sholat pada waktunya. Monggo kita belajar sholat ala waktu ya. Saya juga belum bisa, tapi kita harus di dalam hati kita belajar ala waktu ya. Ala waktu ya, monggo. Walaupun sholat sendiri, walaupun berjamaah di masjid dan musola, tapi as-sholatu ala waktu ya. Monggo. Kita bersama-sama belajar. Kita bersama-sama mencari ridha Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmatnya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hati kita supaya kita bisa as-salatu ala waqtiha. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.